balik lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya AutoFam. Kali ini di AutoFam itu lagi ready stock mobil Toyota Fortuner VNT tahun 2015. Tapi ini tuh masih antik banget, kilometernya masih 25 ribuan. Nah, penasaran kan? Langsung aja Angel kasih cuplikannya nih ya. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa nih buat like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip video sampai habis jadi kalian bisa tahu informasi yang Angel kasih di video ini. Oke ya, ini dia ya guys, mobil Toyota Fortuner VNT tahunnya 2015. Untuk warnanya ini warna hitam. Kalau di sebelumnya itu Angel pernah nge-review yang VNT TRD tahun 2015, tapi kalau gini tuh kilometernya lebih rendah ya. Kita langsung mulai dari bagian depannya dulu. Untuk Toyota Fortuner ini tuh termasuk last edition ya, sebelum muncul Fortuner VRZ kayak sekarang. Ini untuk mesinnya mesin diesel. Kalian bisa lihat di bagian kap mesinnya ini ada dua tarikan garis ke bagian tengah. Bagian tengahnya agak mengecil gitu. Untuk bagian grillnya ini cukup besar ya. Di sini dia pakai Axon Discrum. Tarikan Discrum ada 3 tarikan garis. Di bagian tengahnya ada emblem Toyotanya. Untuk lampunya sendiri di Toyota Fortuner VNT ini masih pakai bohlam ya. Bagian kirinya ini untuk lampu sennya, dan lampu senjanya juga. Di bagian bawah udah dilengkapi sama fog lamp juga. Untuk fog lamp bentuknya bulat, ada tarikan diskrumnya juga ya di bagian bawah sini. Untuk clearance mobil ini pastinya tinggi banget ya, jadi kalian nggak perlu khawatir mobilnya bakalan ngejebak atau kayak gimana. Corner sensornya ada di bagian kiri sama kanan ya. Sekarang kita langsung aja cek untuk bagian mesinnya. Nah, sekarang kita next ke bagian mesinnya ya. Untuk Fortuner VNT ini di 2500 cc ya, udah turbo. Untuk tenaganya di 144 PS pada putaran mesin 3400 rpm dan torsi maksimumnya itu 347 PS pada putaran 1600 hingga 2800 rpm. Untuk bagian atas sudah dilengkapi sama peredam. Next lagi ke bagian samping ya. Untuk bagian eksteriornya ini, mobil Fortuner ini cukup panjang juga ya, karena ini 3 baris. Tapi sebelum kita ke belakang, kita mulai dulu dari bagian bannya. Untuk ban, nah ini bannya itu pakai ukuran 265/65 untuk ring di ring 17. Untuk velg di warnanya abu-abu gelap gitu ya. Warnanya kalian bisa lihat di sini. Kita next ke bagian sampingnya lagi. Untuk spion dia udah retract ya, udah elektrik. Di bagian bawahnya juga dilengkapi sama sen. Untuk sen juga masih bohlam ya, jadi warnanya masih kuning. Untuk bagian pintunya di bagian atas ini ada talang airnya. Untuk talang air dia warnanya hitam. Bagian bawah dia nggak ada tarikan diskrumnya ya, kayak model-model VRZ sekarang tuh banyak banget tarikan diskrum dari samping sampai belakang, bahkan dari depan. Untuk handle pintu modelnya model tarik. Belum smart entry, dia masih masukin kunci gini ya. Di bagian bawah ini udah dilengkapi sama footstep, karena ini juga mobilnya cukup tinggi, jadi ini mempermudah kalian untuk masuk ke dalam. Untuk tangki solarnya ada di bagian kiri ya, karena ini kan Fortunernya yang mesinnya diesel. Sekarang kita lanjut aja ke bagian belakangnya. Kita lanjut ke bagian akhir untuk eksteriornya nih ya. Untuk tampilan belakang dari Toyota Fortuner VNT ini, di bagian atasnya ini udah dilengkapi spoiler dengan high mount stop lamp di bagian tengah ya. Wiper belakang juga ada lengkap. Nah, untuk lampunya sendiri ini bentuknya bulat-bulat gitu, tapi sama ya, dia belum LED, ini masih pakai bohlam biasa. Untuk
Untuk sen ada di sebelah bawah, di paling kirinya nih, di pinggirannya. Untuk bagian tengah, ini ada tarikan niskrumnya untuk di dekat handle bagasi ya. Ada emblemnya juga nih, emblem Fortuner dan emblem Toyota yang lebih kecil dari bagian depan. Di bagian kanan itu ada emblem G-nya, dan di bagian bawahnya ada emblem V anti turbonya. Untuk Fortuner ini juga udah dilengkapi sama 4 titik sensor belakang. Ini ada di sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita langsung aja kepoin untuk bagian bagasinya. Untuk buka bagasi kalian tinggal pencet handle di bagian bawah sini. Tinggal dibuka. Nah, ini untuk bagasinya agak kecil karena kursi belakangnya nggak dilipat ya. Mungkin kalau misalnya dilipat kalian bisa punya space yang lebih luas lagi. Ini ada jaring belakangnya juga. Kalau kalian naruh belanjaan bisa di sini ya. Kalau lupa bawa kantong kresek. Ini untuk W3K-nya, ini lengkap juga masih pada di sini ya. Untuk ban serep ada di bagian bawah, untuk kunci ada di sebelah kiri dulu. Ini masih lengkap juga. Kita tutup lagi. Untuk Toyota ini dia belum ada power breaker ya, jadi bisa tutup secara manual. Sekarang kita langsung kepoin aja untuk bagian interiornya. Oke, sekarang kita udah di bagian interiornya ya. Untuk interior dari Toyota Fortuner ini antara perpaduan hitam sama warna beige gitu. Kita mulai dulu dari bagian kursinya. Untuk kursi ini kalian bisa lihat ya, ini udah dilapisin kulit. Jadi ini udah leather seat. Untuk warnanya warna beige gitu. Untuk pengaturan kursinya ini belum elektrik ya, jadi ini masih manual. Untuk pengaturannya di bagian kanan. Dan bisa atur. Untuk slidingnya ada di bagian bawah. Yang bisa atur sesuai kenyamanan kalian aja waktu nyetir. Untuk bagian door trimnya, di bagian atasnya ini aksen hitam gitu ya, tapi dia nggak glossy hitamnya, masih hard plastik. Nah di bagian bawahnya ini dia bahannya kayak bulu gitu ya, jadi kayak lembut. Di bagian bawahnya ini dia masih hard plastik juga. Di sini ada aksen wooden panelnya, lalu wooden panelnya tuh warna hitam gitu ya. Ini lumayan glossy nih. Untuk pengaturan kacanya, yang auto baru kaca driver aja, yang lain belum. Ini untuk window locknya, sama untuk central locknya ya. Untuk handle pintu ini pakai aksen diskrum. Bagian bawah ada door pocket kecil, sama ada cup holder, dilengkapi sama speaker juga di bagian bawah. Untuk bagian atasnya ini ada tweeter kecil lah di bagian kanan sini. Untuk bagian sampingnya, ini kisi AC-nya bentuknya kotak gitu. Kalian bisa atur juga untuk posisinya ada di mana. Di bagian bawahnya ini ada cup holder. Kalau kalian tarik ini ada cup holder di bagian samping ya. Ini untuk pengaturan spionnya. Kalian bisa atur nih untuk mirrornya. Kalian bisa atur mau ke kanan, mau ke kiri, kurang bawah, kurang atas. Kalian bisa atur aja. Untuk bagian bawah lagi ini ada handle buat buka kap mesin sama tangki bensin ya. Tadi ada di sebelah kiri. Kita next ke bagian setirnya. Untuk setirnya ini udah dilapisin kulit juga. Di bagian atas ada aksen woodennya. Ini untuk woodennya juga sama ya, dia glossy gitu. Tapi untuk warnanya dia agak gelap, jadi nggak terlalu kelihatan nih aksennya. Bagian kiri ini untuk pengaturan volumenya. Ini untuk modenya juga kalian bisa atur. Mau FM, mau apa. Ini kalian bisa pencet, mau Bluetooth, udah bisa juga. Kalian bisa atur aja dari sini ya. Untuk bagian kanannya ini untuk displaynya. Displaynya ini di bagian atas, ini kalian bisa atur jam. Terus range-nya berapa, avant-garde, kalian bisa atur di situ tuh, di bagian tengah. Nah, kayak gitu sih. Ini yang menarik adalah kilometer dari mobil ini. Mobil tahun 2015, tapi kilometernya masih 25.500. Ini asli kilometer ya. Nih, kalian bisa lihat di sini nih. Ini mobilnya benar-benar jarang dipakai, masih apik banget. Yang punya mobil mungkin mobilnya banyak ya, jadi yang ini jarang kepake gitu. Untuk pengaturan wipernya ada di sebelah kiri dan pengaturan lampunya ada di sebelah kanan. Pengaturan setirnya ada di bagian bawah, tapi ini baru tilt aja ya, jadi cuma bisa naik turun. Untuk nyalain mesin dia masih modal kunci gitu, dia belum start stop engine, jadi kalian masih harus puter. Kita lanjut ke bagian tengahnya, ini untuk head unitnya.
Oke, kita lanjut ke bagian ininya ya, ke bagian head unitnya. Untuk head unit dia layarnya nggak terlalu besar, tapi udah touchscreen, udah support Bluetooth juga, atau kalian mau pakai denger radio gitu tuh bisa. Di bagian kanan nih kalian bisa colok untuk AUX, USB. Ini kalian bisa colok aja dari bagian kanan sini ya. Ini udah touchscreen, kalian bisa atur aja sesuai kalian maunya nyalain Bluetooth atau mau denger radio bisa. Bagian atas ini untuk infonya ya. Ini untuk info tadi itu sama ya. Dari mode setirnya ini kalian bisa atur. Kalian bisa lihat fridge-nya, jam, udah berapa, suhunya, jam berapa nih. Untuk jam ada di bagian kanan ya. Kalian bisa atur hours, minutes-nya. Untuk bagian bawah, ini untuk pengaturan AC-nya. Ini pengaturan AC-nya masih model tekan gini ya. Dia modelnya lucu banget kayak gini, kecil gitu. Untuk pengaturan fan-nya ada di bagian kiri, temperaturnya ada di bagian kanan. Untuk posisi letak AC-nya ada di bagian bawah sini. Untuk AC sih dia udah auto juga pengaturannya. Untuk tombol lampu hazard nih ada di bagian tengah. Untuk bagian bawahnya, ini kalau kita buka ada laci kecil, ini lebih cocok buat naruh koin-koin gitu sih. Di bagian bawahnya lagi, yang bagian kiri ini ada power outlet 12 volt. Di bagian tengah ini ada buat sensor parkir, kalian bisa nyalain atau rear pull-nya. Dan bagian kanan ini buat kalian yang perokok mungkin ini lebih berguna ya. Ini buat kalian nyalain. Di samping-samping sini ada tempat laci-laci kecil gitu ya. Di bagian bawahnya ada tersedia 2 cup holder. Untuk bagian bawahnya lagi, di bagian tengah ini dia aksennya full hitam ya, full black. Untuk persneling, ini dia ada aksen wooden panelnya lagi di bagian tengah. Untuk transmisi dia otomatis. Untuk rem tangan dia belum elektrik. Armrest di bagian tengah ini nggak soft touch ya, ini keras nih karena bisa dengar suaranya. Kalau kita buka di bagian tengahnya, ini ada ruang penyimpanan yang cukup dalam, cukup luas. Untuk bagian dashboard, ini dashboardnya dia udah full black gitu ya. Tapi dia masih hard plastik. Ini untuk SDS airbagnya. Dan di bagian bawahnya ini ada laci. Untuk lacinya ini biasa masih lengkap tuh buku-bukunya di dalam sini. Untuk bagian atasnya nih ya, kita lanjut ke bagian atas. Yang pertama ada tempat kacamata. Ini tempat kacamatanya cukup besar. Ada lampunya juga. Untuk lampu baca tengah dia belum LED ya, sama masih oranye gini, masih bohlam. Nah, untuk bagian atasnya ini kalau di bagian driver dia nggak ada kaca sama lampunya ya, tapi kalau di bagian penumpang samping itu lengkap kacanya. Untuk bagian depan mungkin cukup ya. Sekarang kita coba aja nih di bagian penumpang belakang baris kedua dulu. Oke, sekarang kita duduk di bagian penumpangnya. Ini untuk baris keduanya itu, untuk kursi sama ya, ini udah dilapisin kulit, udah leather seat. Untuk legroomnya yang pertama, ini legroomnya masih 1 jengkal ya. Untuk headroomnya pun masih ada 1 jengkal, tapi nggak tahu kenapa Angel ngerasa duduk di tengah ini kayak tinggi banget gitu. Tapi cukup nyaman sih ya untuk Fortuner ini karena dia nggak terlalu sempit. Untuk bagian atas, ini ada kisi AC-nya. Kalian bisa atur nih ya. Jadi kalian yang duduk di belakang nggak perlu takut bakalan kepanasan. Ini di bagian belakang baris ketiga juga sama ya, di bagian tengahnya sini ada AC-nya. Cuman kalau duduk di baris ketiga ini nggak akan seluas ini ya, nggak akan seluas kursi yang di bagian tengah. Cuman nggak terlalu sempit sih kalau untuk Fortuner ya. Di bagian tengah dia nggak ada armrest-nya. Di bagian bawah ini juga cuma ada 2 cup holder ya. 2 cup holdernya dia modelnya lipat gitu. Untuk door-nya hampir sama kayak di bagian depan, cuman kalau bagian belakang ini kacanya belum auto. Bagian bawah lengkap juga door pocket, terus ada cup holder, ada speakernya juga. Ini ada pocket belakangnya. Kalau kalian cari mobil keluarga yang simple, ini sebenarnya cocok banget sih ya. Karena di belakang bisa duduk 3 orang, di tengah bisa duduk 3 orang. Di depan 1, yang nyetir 1, jadi kalian bisa berdelapan nih.
Oke, jadi mari guys, kan udah ngeliat nih ya untuk eksterior, interior, terus mobilnya juga masih low km, kalian bisa angkut penumpang yang banyak, pajaknya juga kalau misalnya di luar progresif ini sekitar 6 jutaan sih ya. Bagian atasnya juga masih bersih, pokoknya apik banget yang punya mobil ini sebelumnya. Jadi ini walaupun mobil second tapi masih terawat banget, masih bagus, gak ada bekas banjir, gak ada bekas tabrak. Dan kalian bisa langsung cek mobil ini ke dealer resmi di Toyota. Untuk harganya sendiri ini di sekitar 200 jutaan. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net. Atau kalian kalau mau kredit, kalian bisa langsung minta simulasi hitungan kreditnya ke nomor WhatsApp Angel di 0813 8787 6800. Buat yang pengen cari-cari katalog lain atau mau kepoin Instagram Angel, kalian bisa langsung aja cek di Instagram @angel_autofam. Dan terakhir, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!